Bab 851. Ingin mencoba rasanya. Girgi Gu merasa dilema. Jika menyerahkan resep obat kelas 6 kepada Mek Son Wu, dia merasa sedikit tidak yakin. Mengenai Louis Lu memiliki peluang atau tidak itu hal yang lain. Karena di sisi yang lebih penting, dia khawatir Louis Lu menyebarkan resep obat ini keluar. Sebagai sekte yang berdasarkan teknik alkimia, mereka paling khawatir jika resep kelas tinggi mereka tersebar keluar. Ini adalah hal yang dicemaskan oleh Girgi Gu. Namun jika tidak memberikannya, Girgi Gu seperti sedang mempermalukan dirinya sendiri. Sikapnya pada Louis Lu sejak awal hingga akhir itu selalu berbeda dengan ucapannya, sehingga dia merasa memalukan. Dan yang paling penting adalah, bagaimana jika peluang Louis Lu masih ada? Dan jika kali ini dia mengusiknya, bukankah dia akan rugi besar? Tunggu, peluang. Memikirkan hal ini, jantung Girgi Gu berdetak cepat. Seketika dia menyadari, dirinya telah mengabaikan tokoh yang paling penting, Elxia Lin. Elxia Lin memiliki kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Jadi dapat dianggap dia juga termasuk pembawa keberuntungan. Lalu dia juga sudah menguasai teknik mental Kaisar Qing. Dia sudah sepenuhnya bisa mengendalikan kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Hanya dengan memberikannya waktu untuk berkembang. Pergi menguasai seluruh ingatan yang tertinggal di atas kuali. Maka menjadi generasi Kaisar Qing yang selanjutnya hanyalah masalah waktu. Dan yang pantas diperhatikan adalah, Kaisar Qing tidak mengacu pada orang tertentu, tetapi hanyalah sebuah gelar saja. Kepala sekte dari sekte Danya. Dia adalah Kaisar Qing. Istrinya juga seorang Kaisar Qing. Sedangkan kuali Xuan Huo Kaisar Qing adalah peninggalan dari mereka berdua. Kuali Kaisar Qing ada dua. Satu adalah kuali Yin. Satu lagi adalah kuali Yang. Yang ada di dalam tubuh Elxia Lin adalah kuali Yin. Meskipun peluang Louis Lu benar-benar sudah putus, bukankah masih ada Elxia Lin? Dengan hubungan mereka berdua, ketika Elxia Lin menjadi Kaisar Qing, bukankah dia tidak akan memperlakukan Louis Lu dengan buruk? Jadi, yang dipikirkan Girgi Gu sejak tadi itu pikiran yang berlebihan. Tidak peduli Louis Lu masih berguna atau tidak, selama dia memiliki hubungan dengan Elxia Lin, maka dia pantas ditemani. Hanya resep kelas 6 saja bukanlah apa-apa lagi. Girgi Gu saat ini baru kembali sadar. Dirinya benar-benar terlalu bodoh. Ternyata bisa-bisanya melupakan hal yang begitu penting. Sebenarnya yang paling penting adalah, tidak lama setelah pernikahan yang kacau itu selesai, suasana hati Girgi Gu terpengaruh oleh Ella Lu. Dan hingga di saat seperti ini, dirinya baru kembali sadar. Girgi Gu adalah petua yang pintar. Jadi tentu saja dia tidak akan memberitahu Louis Lu tentang isi pikirannya. Dia hanya berkata dengan serius, "Sawara Lu, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun resep kelas 6 ini sudah termasuk ke rahasia dari sekte Danyang. Namun, jika saudara Lu bisa berjanji tidak menyebarkannya keluar setelah melihatnya, aku sangat bersedia menyerahkan resep dari pil penawar racun kelas 6 kepadamu. Tujuan aku melakukan ini adalah untuk membuat saudara Lu mengerti. Aku ini tulus ingin berteman denganmu. Dan tidak ada hubungannya dengan peluang keberuntungan." Dengan mendengar ucapan ini, apakah hati nurani kamu tidak sakit? Louis Lu merasa jijik dengan Girgi Gu. Namun dia tidak membongkarnya, untuk menunjukkan ketulusan dari dirinya. Setelah Girgi Gu berkata, dia bersiap mengambil resep pil penawar racun kelas 6. Namun di saat ini Louis Lu berkata, "Tidak perlu." Kenapa? Ekspresi Girgi Gu berubah. Dia mengira keraguannya tadi membuat Louis Lu tidak senang.
Ini bukanlah kabar baik. Louis Lu tersenyum dengan aneh. Lalu berkata, aku percaya dengan ketulusan ketua sekte Gu. Tadi hanyalah pengujian saja. Sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik pada resep sekte kalian. Saudara Lu, ucapan kamu ini benar-benar tidak menganggap aku sebagai teman lagi. Ekspresi Girgi Gu terlihat serius. Selanjutnya dia berkata, tidak peduli saudara Lu sedang menguji atau bukan. Karena aku sudah menyetujuinya, maka aku akan melakukannya. Benar-benar tidak perlu. Saudara Lu tidak perlu banyak bicara. Silahkan tunggu sebentar. Aku akan segera pergi mengambil resep dari pil penawar racun kelas 6. Girgi Gu bersikeras. Jika orang lain melihat hal ini, mereka pasti akan tercengang. Apa yang terjadi? Sebelumnya ketika Louis Lu meminta resep, Girgi Gu masih terlihat ragu. Namun selanjutnya menjadi Louis Lu yang menolak. Dan Girgi Gu bersikeras memberikannya. Apakah ketua sekte memiliki kebiasaan aneh? Ketika orang lain mau, dia tidak memberikannya. Ketika orang lain tidak mau, dia bersikeras ingin memberikannya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Melihat Girgi Gu benar-benar ingin pergi mengambil resep, Louis Lu terkejut. Lalu berkata, ketua sekte, aku serius. Kamu tidak perlu menyerahkan resep kepada aku. Jika benar-benar merasa sungkan, kamu berikan aku beberapa pil penawar racun kelas 6 saja. Kaki Girgi Gu terhenti. Dia menatap Louis Lu dengan curiga, saudara Lu benar-benar sedang tidak marah. Louis Lu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apakah aku terlihat seperti sedang marah? Girgi Gu tercengang. Melihat kamu sedang marah atau tidak bisa terlihat. Girgi Gu merasa sangat tertekan setiap kali berbicara dengan Louis Lu. Seakan-akan sedang terjebak oleh Louis Lu. Namun di mana yang salah? Dia tidak dapat mengetahuinya. Karena saudara Lu telah berkata seperti itu, maka aku tidak akan berpikir banyak. Berapa banyak yang kamu inginkan? Kamu ambil sendiri saja. Girgi Gu tiba-tiba menjadi tidak pelit. Dia langsung melemparkan botol yang berisikan pil penawar racun kelas 6 ke tangan Louis Lu. Membiarkan dia sendiri yang mengambilnya. Lagi pula sudah diuji. Beberapa pil penawar racun ini sama sekali tidak berguna untuk pemakan kekuatan. Harapan untuk menjadi kaya raya sudah musnah. Jadi lebih baik Girgi Gu memberikannya beberapa kepada Louis Lu. Kalau begitu terima kasih banyak ketua sekte Gu. Girgi Gu mengira Louis Lu setidaknya akan mengambil setengah. Bahkan dia berpikir untuk memberikannya sebuah botol obat lagi. Sehingga akan lebih praktis untuk menyimpannya. Namun siapa yang sangka Louis Lu hanya mengambil satu pil. Lalu menyerahkannya sisanya kepada Girgi Gu. Girgi Gu bertanya, satu pil, apakah cukup? Beberapa pil penaran racun kelas 6 ini memang tidak berguna untuk pemakan kekuatan. Namun untuk menghadapi racun yang lain, efek detoksifikasinya masih sangat hebat. Jadi tidak rugi jika menyimpannya lebih banyak. Louis Lu tersenyum dengan misterius. Lalu berkata, satu pil sudah cukup. Sebenarnya, aku hanya penasaran saja. Aku ingin mencoba pil penawar racun kelas 6 ini sebenarnya memiliki rasa yang seperti apa. Setelah berkata, dia langsung memasukkan pil penawar racun kelas 6 itu ke dalam mulutnya di depan Girgi Gu. Sudut bibir Girgi Gu tersentak. Kedua matanya juga melebar. Bersambung. Bab 852. Menguji. Wajah dari Girgi Gu berkedut. Memakan pil penaran racun kelas 6. Hanya untuk mencoba rasanya. Alasan ini benar-benar baru pertama kali dia dengar. Tentu saja Girgi Gu tidak tahu.
Ketika Louis Lu menelan pil penaran racun, dia sudah membuka bintang yang kedua. Membiarkan ikan Yin yang menganalisa resep dari pil penawar racun kelas 6. Melihat ekspresi Girgi Gu terlihat aneh, Louis Lu tersenyum dan berkata, "Ketua Sekte Gu tahu aku ini datang dari luar Kunlun. Wawasan aku masih sempit. Aku baru pertama kali melihat pil yang begitu berkualitas tinggi. Jadi aku benar-benar merasa penasaran." Hehe. Girgi Gu sama sekali tidak percaya. Saat ini, Louis Lu tiba-tiba bertanya, "Apakah ketua Sekte Gu bisa menjelaskan kebingungan aku?" "Silahkan katakan. Mengenai pembuat keberuntungan ini, itu sebenarnya apa? Karena memiliki keberuntungan, kenapa kalian khawatir aku mati? Selain itu, pewaris yang aku dapatkan ini, apa bedanya dengan kakak kedua?" Pembuat keberuntungan ini memiliki keberuntungan yang luar biasa. Karena memiliki keberuntungan yang luar biasa, bagaimana mungkin mudah mati? Sudah jelas dua hal ini saling bertentangan. Selain itu, El Shalin memiliki kuali Kaisar King sebagai sumber kehidupannya. Itu juga sebuah keberuntungan yang sangat tinggi. Di waktu akan yang datang kemungkinan besar dia dapat menduduki posisi Kaisar King. Jadi apa bedanya hal itu dengan pewaris miliknya? Louis Lu sudah lama merasa bingung tentang hal ini. Ketika mendengar pertanyaan ini, Girgi Gu masih tidak merasakan apa-apa. Namun ketika Louis Lu mengungkit El Shalin, ekspresinya menjadi sedikit canggung. Apakah niat dirinya tadi sudah diketahui oleh Louis Lu? Lupakanlah. Tidak perlu memedulikannya lagi. Meskipun dirinya mengakui bersedia berteman dengan Louis Lu karena mempertimbangkan El Shalin. Memangnya kenapa? Girgi Gu tidak berpikir banyak. Dia segera memberikan penjelasan, keberuntungan yang saudara Lu dapatkan itu berasal dari dalam menara Danyak. Berasal dari ketua pertama sekte Danyang kami. Sedangkan keberuntungan Nona Lin itu berasal dari kuali Kaisar King. Apakah kamu perlu mengatakan hal ini? Aku tentu saja mengetahui perbedaan itu. Louis Lu menggerling matanya. Saudara Lu tidak perlu tergesa-gesa. Silahkan dengarkan aku yang akan menjelaskannya dengan perlahan. Girgi Gu tersenyum pahit. Lalu kembali berkata, "Keberuntungan yang saudara Lu dapatkan itu seperti mendapatkan pengakuan awal dari Kaisar King. Pengakuan ini adalah tertuju pada talentamu. Selama kamu bisa terus berkembang, tiba saatnya ketika menghadapi peluang tertentu, maka kamu akan memperoleh hadiah dari Kaisar King. Kemampuan kamu akan berkembang pesat dalam seketika. Dan mungkin juga kamu langsung menduduki posisi Kaisar King. Sedangkan keberuntungan Nona Lin itu berasal dari kuali Kaisar King. Dengan kata lain, kuali Kaisar King hanyalah senjata sihir. Tentu saja permintaannya pada kemampuan seorang kultivator tidak begitu tinggi. Semua orang dapat mencapai permintaan yang telah diberikan. Semuanya dapat menjadi pemilik dari kuali Kaisar King. Dan yang paling penting adalah, meskipun Nona Lin dapat memperoleh pengalaman dan resep berkualitas dari dalam kuali Kaisar King, namun semua itu harus dia pelajari satu persatu. Dapat dianggap sebagai perkembangan yang stabil. Mengenai penjelasanku, apakah saudara Lu mengerti? Penjelasan dari Girgi Gu dapat dianggap sudah sangat baik. Jika ingin membandingkannya, Kaisar King telah menerima 2 murid. Namun jalur pelatihan yang diberikan kepada 2 murid ini berbeda. Murid pertama memiliki talenta yang luar biasa, termasuk yang akan sangat mengejutkan ketika pertama kali melihatnya. Sehingga Kaisar King memberikannya sebuah janji. Selama kamu terus berlatih, tiba di suatu usia, atau mencapai syarat tertentu,
Aku akan langsung menggunakan cara paling cepat untuk menyalurkan kultivasi aku ke tubuhmu. Membuat kamu langsung menjadi Kaisar Qing untuk generasi selanjutnya. Dan untuk murid kedua, talentanya mungkin tidak lebih baik dari murid pertama. Sehingga Kaisar Qing memberikannya jalur pelatihan yang lain, yaitu menyimpulkan seluruh pengalaman pelatihannya dan menyerahkannya kepada murid kedua untuk dia pelajari. Seberapa jauh dia akan berjalan, itu tergantung dirinya sendiri. Jika lebih mudahnya lagi, satu muridnya itu masuk jalur rekomendasi, satunya lagi masuk jalur ujian. Louis Lu adalah jalur rekomendasi. Selama waktunya tiba, tanpa ujian, dia akan langsung dipromosikan. Sedangkan El Shalin membutuhkan wawasannya, lalu harus ikut serta dalam ujian. Dan lulus atau tidak itu juga sebuah masalah lagi. Dengan ini dapat dipahami mengapa meskipun Louis Lu ini adalah seorang pembuat keberuntungan, tetapi Elalu dan yang lainnya tetap ragu sebenarnya dia menjadi seseorang yang tidak berguna atau tidak. Karena meskipun kamu adalah murid rekomendasi yang sudah dapat dipromosikan hanya dengan belajar yang patuh selama beberapa tahun di sekolah saja, tetapi kamu justru memilih membuat onar, mengandalkan identitas sebagai murid rekomendasi sehingga tidak takut apa-apa. Pada akhirnya sekolah akan tidak tahan, dan akan langsung memotong identitas kamu sebagai murid rekomendasi. Bukankah kondisi Louis Lu seperti ini? Sudah jelas Kaisar Qing memberikannya keberuntungan yang luar biasa. Bahkan jika dia menjalankannya dengan acuh tak acuh, tiba di waktu tertentu, Kaisar Qing juga akan membuat menjadi seseorang yang sangat berkuasa dari yang sebelumnya hanya seorang junior tidak ternama. Namun Louis Lu ini justru membuat dirinya masuk ke dalam masalah. Rawa petir adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Namun dia tetap bersikeras ingin ke sana. Dan tidak mati itu sudah sangatlah beruntung. Aku mengerti. Louis Lu seketika paham. Akhirnya rasa bingung di dalam benaknya sudah mendapatkan jawaban. Girgi Gu ragu sejenak, lalu bertanya, "Saudara Lu, kita sudah berbincang sampai di sini. Aku ingin bertanya kepadamu, keberuntungan kamu itu, apakah benar-benar sudah tidak ada? Gold Core sudah pecah. Selain itu seharusnya tidak mungkin terbentuk lagi." Ketika mendengar jawaban Louis Lu ini, suasana hati Girgi Gu menjadi muram. Dia menghela nafas. Dia ingin menghibur Louis Lu beberapa kalimat. Namun dia mendengar Louis Lu kembali berkata, "Namun, ini tidak mewakili keberuntungan aku sudah putus." "Apa maksudnya?" Girgi Gu tersengang. "Jika tidak bisa membentuk Gold Core, bukankah itu sudah sama saja dengan gagal? Bukankah sama saja bahwa keberuntungan sudah putus?" Namun kenapa Louis Lu justru mengatakan hal itu? Ketika Girgi Gu tidak mengerti, Louis Lu tersenyum dengan aneh. Lalu berkata, "Ketua Sekte Gu, apakah kamu ingin mengujinya sendiri?" Setelah dia berkata, tiba-tiba, Reiki sejati yang kuat menerjang keluar. Seketika menyelimuti seluruh ruangan. Layaknya sebidang lautan luas yang dipenuhi dengan tekanan kuat. Selanjutnya, Reiki sejati membentuk sebuah sungai kecil. Meskipun ukurannya kecil, namun kekuatannya justru lebih besar ribuan kali lipat. Dan ketika melihatnya lagi dengan teliti, sebilah pedang besar sudah terbentuk dari Reiki sejati. Lalu tiba-tiba melayang di atas kepala Girgi Gu, bersambung.